Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan Bang Anto di sini dengan doa senantiasa teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kecukupan rezeki yang halal thayyiban mubarakah. Hari ini tanggal 29 Juni tahun 2024 pukul 2.14.30 saya menerima contoh buku proofing yang buku yang pertama saya tulis Do It to Do It untuk memulai hal-hal kecil untuk jadi orang besar dari penerbit Letera. Ini contoh untuk selanjutnya diperbanyak oleh penerbit dan alhamdulillah di usia yang ke-58 ini tetap produktif, bisa sharing ilmu pengetahuan dan juga bisa menghasilkan satu karya yang akan saya jadikan legacy buat generasi penerus, buat adik-adik, buat anak-anak dan buat keluarga saya tercinta tentunya dan juga buat teman-teman sekalian. Yang pertama di sini saya memulai kisah di buku ini adalah dengan what you see is what you get. Nah, untuk itu kita akan cerita tentang what you see is what you get. Jangan kemana-mana teman-teman sekalian, saksikan terus channel Legacy Boys. Teman-teman sekalian, sahabat Legacy Boys, dimanapun Anda berada, di buku saya ini di bab 1 saya kasih judul resep bahagia. Nah, di subbabnya saya bercerita tentang what you see is what you get, yaitu kalau kita mau berbahagia itu ya tergantung dari kebiasaan apa yang kita lihat, karena apa-apa yang kita lihat itu nanti akan berbekas, akan membekali diri kita, diproses oleh akal pikiran kita, dan itu juga akan menjadi pola, sikap, tindak tanduk apa yang akan kita lakukan. Sebagaimana kita dari kecil, dari bayi, kita berproses dari apa yang kita lihat. Kita melihat bagaimana lingkungan di sekitar kita melakukan sesuatu, itu pun akan kita tirukan. Karena kita dari kecil, dari bayi, semua kita pada umumnya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan dari cara-cara kita melihat. Ketika anak-anak pun banyak sekali tingkah pola anak-anak kita, cucu-cucu kita yang lucu-lucu karena menirukan. Dan menirukan kemudian mereka melakukan dan setelah melakukan pun dia akan menjadi kebiasaan. Saya tulis di awal itu kisah bahwa ketika saya sekolah di SMA dulu, di SMA Negeri 4 Pelaju, kami sering lewat di jalan Lorong Sipu namanya untuk menuju ke sekolahan. Ya lumayan jauh jalan kakinya pada saat itu. Nah, di seberang jalan itu kita sering melihat orang-orang bersepeda berangkat bekerja di PT Pupuk Sriwijaya. Nah, apa yang sering saya lihat pada saat itu menimbulkan hasrat, menimbulkan minat, menimbulkan keinginan bahwa saya pernah berujar dalam hati suatu saat saya ingin bekerja di PT Pupuk Sriwijaya. Kenapa demikian? Ya karena hampir setiap hari kami selalu berpapasan bertemu dengan para karyawan di PT Pupuk Sriwijaya yang rumahnya waktu itu di Pelaju, pulang dan pergi melalui Lorong Sipu itu, dan saya sering melihatnya sehingga menimbulkan minatnya. Dan rupanya betul keajaiban itu atau keinginan yang saya lihat pada saat itu
dan terucap dalam hati menjadi sebuah doa yang kuat bahwa saya pun menginginkan untuk dapat menjadi salah seorang menjadi karyawan di PT Pupuk Sriwijaya itu akhirnya bisa terwujud. Dan alhamdulillah tahun 85 Oktober saya pun diterima menjadi salah seorang pekerja di PT Pupuk Sriwijaya itu. Nah, itu pun dari apa yang sering saya lihat sebetulnya. Begitu juga ketika saya awal bekerja, meniti karir dari pangkat yang paling rendah, saya sering membantu atasan tentu saja, karena kita selaku bawahan membantu para atasan, dan kita bantu selalu dengan senang hati, legowo, dengan semangat belajar yang tinggi, dan kita berupaya memberikan yang terbaik buat para pimpinan kita pada saat itu. Nah, apa yang saya lihat ketika saya membantu itu adalah saya belajar bagaimana para pimpinan itu kalau dia memberikan arahan, kalau dia menjadi peserta rapat, ketika dia berargumen, bagaimana dia mendidik kami waktu itu ketika kita harus membuat draft surat, menyiapkan dokumen. Nah, dari di situ apa yang sering saya lihat dari pimpinan-pimpinan yang waktu itu membesarkan saya, di situ saya belajar. Dan saya pun berucap, suatu saat saya pun akan menjadi di posisi seperti mereka. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, akhirnya saya pun mendapatkan amanah menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Nah, ini pun dari hasil apa yang saya lihat pada saat masa-masa kerja dulu, kemudian diikhtiarkan, diniatkan, dan kemudian ya menjadi bekal untuk memotivasi saya pada saat itu untuk selalu bekerja dengan baik, selalu bekerja dengan senang hati, memberikan terbaik buat lingkungan di sekitar kami, sehingga saya bisa menghasilkan katakanlah prestasi yang diakui oleh pimpinan, sehingga perusahaan pun memberikan amanah kepada saya untuk memberikan jabatan. Mulai tahun 2010 saya sudah menjadi seorang manajer di lingkungan di perusahaan itu. Nah, itu dahsyatnya dari apa yang kita lihat, itu apa yang akan kita dapatkan. Jadi pada kesimpulannya sebetulnya bagaimana lingkungan kita yang membesarkan kita, harus pandai-pandai juga kita memilih apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita cermati, apa yang harus kita tirukan, seperti itu. Teman-teman sama lagi si boys, itu contoh dari pribadi yang saya rasakan dan saya tulis juga di dalam buku saya ini adalah dahsyatnya dari apa yang kita lihat dan itu akan kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat-saat ini? Bagaimana generasi muda kita dibesarkan untuk saat ini? Kita bicara yang agak sedikit luas kalau kita dalam kehidupan bernegara. Nah, bagaimana bangsa ini, bagaimana negara ini memberikan penglihatan, memberikan tontonan kepada masyarakatnya, dan itulah nanti akan jadi cerminan yang akan menjadi karakter bangsa ini. Bagaimana kita lihat hiruk pikuk kalau mau pemilu, apa yang kita saksikan. Kalau tidak ada uang, ya jangan harap bisa menjadi orang yang terhormat, duduk di dewan. Karena hampir seluruhnya kita dengar kalau mau jadi anggota dewan yang terhormat itu harus ada uangnya. Nah, itulah yang dilihat, itulah yang didengar, dan suatu saat nanti generasi muda kita, ya kalau mau jadi orang-orang yang terhormat itu ya harus pakai uang. Bagaimana kontestan pemilu harus menggunakan segala kekuatannya dengan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Itulah yang ditonton, itulah yang dilihat, dan itulah yang nanti yang akan didapatkan oleh para generasi muda kita. Begitu juga dengan para pejabat, siapapun itu, apapun itu oknumnya,
Ya, right or wrong is my boss. Kalau bosnya sudah perintah A, ya semuanya harus mengatakan A. Walaupun salah, ya tidak begitu. Semuanya tunduk, patuh. Nah, itu juga yang dipertontonkan oleh sebagian besar, katakanlah kalau mau sebut oknum ya oknum, bagaimana cara menjalankan roda berbangsa dan bernegara ini. Dan akhirnya nanti ya itu pula yang akan ditiru oleh para generasi-generasi muda kita. Nah, dengan demikian, kita tidak bisa berharap banyak kalau generasi muda kita ini nanti akan jauh lebih berkualitas, jauh akan lebih baik dari apa-apa yang dipertontonkan oleh generasi yang saat ini. Karena ya ilmunya tetap, apa yang kita lihat itu apa yang akan kita dapatkan kelak. Nah, untuk itu pesan moralnya ya kita-kita yang senior-senior, yang tua-tua ini, atau teman-teman yang sedang berkuasa, atau teman-teman sekarang yang sedang mempunyai kedudukan, berilah contoh penglihatan yang baik-baik terhadap generasi muda. Kalau kita menginginkan generasi muda kita itu jauh lebih baik, kan seperti itu. Nah, kita pun melihat bagaimana orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli, orang-orang yang patut didengar nasihatnya ketika memberikan nasihat, ketika memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, itu pun tidak didengar oleh pemerintah. Nah, itu pun satu pembekalan yang kurang baik terhadap apa yang dilihat oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Artinya nanti generasi-generasi kita pun untuk kedepannya ya tidak perlulah mendengar nasihat-nasihat oleh orang-orang yang bijak, orang-orang yang di perguruan tinggi atau para ahli tentang sesuatu. Karena contohnya para ahli pun, para penasihat pun ketika memberikan nasihat tidak didengar juga, kan seperti itu. Banyak lagi kejadian-kejadian yang dilihat sebetulnya oleh anak-anak kita. Misalnya kecanduan gadget anak-anak, ya itu pun dari dampak melihat orang tuanya yang selalu pegang handphone, kan begitu. Tidak mungkin anak-anak itu, generasi muda kita itu akan kecanduan pegang gadget kalau orang tuanya tidak pegang handphone. Jadi jangan disalahkan juga pada generasi-generasi muda kita yang memang kecanduan dengan dunia gadget tersebut. Nah, apalagi contoh-contoh yang bisa kita himpun, ya kita rangkum dari kehidupan kita ini, dari dahsyatnya dampak apa yang kita lihat itu yang akan kita dapatkan. Nah, ini sesi awal dari cerita di buku saya, Do It to Do It, memulai hal-hal kecil menjadi orang besar. Demikian sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada, kesempatan yang pertama untuk kita mengulas buku ini. Nanti kita akan lanjutkan di cerita-cerita berikutnya. Salam Legacy Boys, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.